atau terpesona dengan saya? Ya Allah. Silakan Pak sambil makan, tidak apa-apa. Kita berantem sama setan ini. Selain lingkungan pendidikan, pergaulan, yang paling penting juga Pak, perhatikan asupan makanan yang baik dan halal. Ini saya mau cerita ya, mungkin sebelum nanti dilanjutkan dengan tema pernikahan, kalau masih ada waktu. Kenal Imam Haramain Pak? Pernah dengar Pak ya? Gurunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang punya Ihya Ulumuddin, yang punya Minhajul Abidin, yang punya Bidayatul Hidayah. Siapa Pak? Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, gelarnya Imam Al-Haramain. Itu bapaknya beliau ini, waronya luar biasa. Tahu waro Pak ya? Hati-hati betul. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal saja, makan nggak pernah banyak. Itu orang waro begitu. Kalau kita kan dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit minum, nah makan terus gitu. Perutnya perut karet kita, abul butul. Ayahnya Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini ini waronya luar biasa. Beliau berjuang pengen punya anak yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan nama istrinya Pak, istriku tercinta, ini saya mau ke pasar, mau kerja, tolong pesan saya diingat-ingat, jangan sampai anak kita masuk makanan yang tidak jelas. Baik suamiku tercinta, kata istrinya. Berangkatlah suaminya. Di tengah jalan ayahnya lupa ada sesuatu yang ketinggalan di rumahnya Pak. Di tengah jalan anaknya Juwaini kecil ini nangis gak berhenti Pak Ji. Nangis gak berhenti. Kebetulan tetangganya sedang punya anak juga. Air susu ibunya nggak mengalir gitu kira-kira, sedikit keluarnya, seret. Sementara tetangganya subur, minta tolong sama tetangganya. Tetanggaku, ya anggap aja namanya siapa ya, Siti lah kira-kira. Ibu Siti, ini anak saya nggak berhenti menangis, bisa minta tolong disusukan. Mungkin adatnya orang dulu begitu kali. Baik, disusukan. Selesai berhenti. Laparnya hilang. Ayahnya, bapaknya pulang Pak. Ini ada apa? Kok ada tamu nggak bilang-bilang? Ini suamiku tercinta. Ketika engkau berada di pasar, anak kita nangis nggak berhenti. Air susu saya habis nggak keluar. Kebetulan tetangga kita air susunya subur. Saya minta tolong, minta disusukan. Itu seketika Pak ya, ayah Juwaini kecil ini masukkan tangan beliau ke dalam mulutnya. Dirojok-rojok, bahasa Betawinya sogok-sogok gitu, sampai keluar semua air susu yang dia minum itu. Orolo, langsung orolo. Bagaimana perjuangan ayah yang seperti ini Pak? Mewujudlah Imam Al-Juwaini menjadi ulama besar pada masanya, dan bahkan menjadi senternya ulama Haramain, rujukannya dua tanah suci. Beliau punya murid cemerlang siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu Pak memang perjuangan. Cuma dalam satu kisah itu Imam Al-Juwaini kalau ngomong suka ada gagu itu Pak. Mungkin terlalu dalam. Beliau sendiri yang ngomong itu karena ayah saya, kata beliau. Ketika memasukkan tangannya ke dalam mulut saya terlalu dalam. Ya Allah. Kalau kita kan nggak jelas Pak tiap hari makan apa. Makanya susah jadi wali ini kita. Paling banter wali-wali daya. Ya Allah, di Banten tuh ada Kiai Abu Yamun Fasir namanya. Itu beliau nggak pernah makan di warteg, nggak pernah makan sembarangan di KFC, dimanapun nggak pernah. Makan dari hasil makanan yang dia tanam sendiri. Kalau Bapak mau jadi wali begitu. Nah kita kalau sowan ke beliau, sebelum ngomong udah tahu masalah kita. Saking bersihnya hati beliau. Ya silahkan kita, saya dan semuanya Pak ya, sedang berjuang mendidik anak, mudah-mudahan kedepannya menjadi soleh dan solihah, karena tidak ada amal yang kita harapkan pahalanya terus mengalir selain punya anak yang soleh dan solihah. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, seluruh amalnya terputus. Pertama dengan kematian. Orang mati nggak bisa beramal Pak ya, terputus amalnya. Kedua, terputus karena pahalanya sudah tercatat saat dia hidup, tapi pahala-pahala itu nggak mengalir Pak.
Ya udah tercatat aja begitu. Illa min salah, kecuali 3 amal yang pahalanya akan terus ngalir meskipun kita orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Pertama apa, Pak? Sedaqatin jariyah, maksudnya wakaf. Saya di rumah ada pesantren di Garut. Ada orang Garut di sini. 5 hektar ayah saya bilang wakafin, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dibisniskan, nggak boleh dihibahkan. Ini harus milik umat. Sudah cukup kita. Alhamdulillah. Mohon doanya juga, saya sedang membangun pesantren di Pulau Jami, Jakarta Selatan. Pesantren Tahfidzul Quran Alif Lam Mim, Ma'had Alif Lam Mim bil Hamalatil Quranil Hakim. Itu pun saya wakafkan, Pak, semuanya. Jadi itu milik Bapak juga, milik umat. Harus ada sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Gak lama, Pak, hidup kita cuma 60 tahun. Ma baina sittina ila sab'in, Pak ya. Ini siap-siap Bapak yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok pagi. Umumnya antara 60 sampai 70. Mudah-mudahan selamat semua, Pak ya. Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir, jangan. Bahasa Arab. Minta selamat dulu, ya Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, selamatkan saya, anak cucu saya, anak keturunan saya. Kalau pejabat, masyarakat saya, rakyat saya, bangsa saya. Bukan bahasa Arab, itu bahasa mana? Kayak ada kiai hobinya ngerokok. Habis umroh, makan dia. Sepet tuh habis makan. Sepet. Asem-asem. Dengan santainya merokok, dikejar sama askar. Haram, haram, haji, haram, haram. Ternyata askarnya pengen rokok lagi. Dikeluarin nama kiainya, wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodei kuji syamsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana? Kalau nggak bahasa Garut, bahasa Tasik. Kata askarnya syukron, 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 halal, halal, halal. Ternyata pengen rokok syamsu. Yang tadinya haram jadi halal itu. Kenapa, Pak Haji? Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama yang sering bertemu Nabi dalam mimpi. Punya kitab Al-Muhadzab namanya, disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu'. Kitabnya segini, Pak Haji. Al-Majmu' itu kitab apa? Kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan madhab Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Nah, pengarang Muhadzab yang disyarah oleh Imam Nawawi ini namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Punya kelebihan sering ketemu Nabi dalam mimpi. Nah, pernah beliau ketemu, nanya begini, Pak, ya Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat, kata beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang jawab nih, pelit banget ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Syekh, utlubis salama fi ghairik tajidha fi nafsi. Wahai Tuan Guru, kalau engkau ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, jangan pelit mendoakan orang lain selamat. Utlubis salama fi ghairik tajidha fi nafsi. Mintakan keselamatan untuk orang lain, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu dalam dirimu. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal wa laka bi mislin. Tidak seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan mereka. Mereka nggak tahu kalau kita doakan, illa qala al malakul muwakkal wa laka bi mislin. Melainkan malaikat muwakkal mengatakan wa laka bi mislin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang kau doakan. Doa malaikat mustajab apa tidak, Pak Haji? Mustajab. Tandanya apa? Dalam hadis ada Rasulullah, idza qala al-imam, apabila seorang imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata
kata beliau, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kecil dari mulai balik sampai sekarang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita sholat jamaah, Pak ya. Rasul nggak pernah sholat maktubah kecuali dengan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Dulu guru saya kalau habis sholat Pak ngajarin istighfarnya tidak hanya untuk diri sendiri saja. Astagfirullahaladzim, li itu masih diri sendiri Pak. Tambahin kata beliau, li wali walidayya, orang tua, wali ikhwanina, saudara-saudara kita. Tambahin wali masyayikhina, guru-guru kita. Tambahin wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kata para ulama, bayangkan kalau kita mintakan ampun umat muslim dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa miliar orang Pak? Walaka bimithlin. Doa malaikat kan mustajab, maka kita pun akan mendapatkan ampunan sebanyak orang yang kita mintakan ampun. Jadi kira-kira begitu. Ini pentingnya ngaji tuh Pak ya. Cara beramal cerdas itu kira-kira begitu. Jadi kita tidak usah capek-capek beramal banyak, cukup mendoakan orang lain dengan kebaikan. Walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Makanya ada seorang ulama sufi namanya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau sampai mengatakan begini, man qala Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad asyra marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal, kata beliau. Siapa yang membaca Allahumma arham, ya Allah sayangi, rahmati, kasihi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setiap hari 10 kali, kutiba minal abdal, maka dia dicatat sebagai wali abdal. Wali semua ini. Bisa diamalin Pak Ji. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 10 kali setiap hari, mendoakan umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau para kiai kita sering nambahin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu biasanya dibaca ketika doa kunut. Bagi yang kunut Pak ya. Kunut semua nih? Nggak kunut juga tidak apa-apa. Mungkin madhab lain. Sampai mana tadi Pak Ji? Kunut belakangnya doang yang diingat ini. Mudah-mudahan selamat semua Pak ya. Ya Allah, nggak ada yang kita harapkan kecuali selamat ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas sholawat, karena mohon maaf ini lagi maulid ya. Tidak ada yang kita cari nanti di padang mahsyar kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti kita dibangkitkan yaumul ba'ats dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Itu sampai Sayyidah Aisyah, mohon maaf, Sayyidah Aisyah penasaran, ya Rasul, kalau kita dibangkitkan nanti dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, terus kita lihat-lihatan dong. Naon lihat-lihatan? Saling melihat dong. Orang bilang jelalatan, tahu jelalatan tadi? Tahu jelalatan tadi? Naon jelalatan? Kayak orang Garut baca Quran nih kalau Ramadan pakai kacamata begini deket. Tapi kalau ngelihat anu bahenol saeutik yang cantik dikit 100 meter copot ininya apa? Kacamatanya kelihatan. Itu namanya jelalatan. Ada yang begitu di sini? Hati-hati kalau usia aja udah 40 tahun ke atas lampu merah itu. Masih seneng yang begitu-begitu. Boro-boro kata Nabi kita saling melihat satu sama lain, melihat gentingnya padang mahsyar saja kita sudah nggak kepikiran yang begitu-begitu. Yang penting selamat. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong berburu syafaat datang kepada Abul Bashar. Siapa? Nabiullah Adam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, genting ini panas. Kita banyak dosa, di atas kita matahari, kita tenggelam dengan apa? Keringat kita. Tolong beri kami syafaat. Jangan datang ke saya. Saya pernah melanggar perintah Allah dulu di surga, pernah makan buah khuldi. Coba deh Bapak pegang tenggorokannya masing-masing. Ada jendolannya nggak tuh? Buah khuldi. Coba pegang masing-masing. Kalau perempuan nggak ada. Ketika makan terus masuk ke dalam, kebelah dua. Itu buah khuldi.
Alhamdulillah, mainannya bapak kan, suka rebutan sama anak kan, buahul itu. Jangan datang ke saya malu ngasih syafaat. Datang aja ke cucu saya tuh, Nuh Abul Bashar At-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kata Nabi Nuh, jangan datang ke saya. Saya ini pernah mohon minta kepada Allah agar umat saya dibinasakan. Malu saya ngasih syafaat. Datang aja ke cucu saya tuh Ibrahim, kira-kira lagi nongkrong lah. Semua manusia berbondong-bondong, wahai Abul Anbiya Khalilur Rahman, berikan kami syafaat. Jangan datang ke saya, jangan minta ke saya. Saya ini pernah bohong 3 kali. Kalau bapak kan tiap hari ya bohongnya. Sekarang aja bohong saya tahu. Coba pegang pecinya masing-masing, pasti ada duitnya. Ngumpetin dari istrinya. Jangan minta syafaat ke saya pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong, namanya tauriyah. Apa kok? Tauriyah. Ini kalau kita pernah belajar balaghah dalam bab al-muhassinat al-badi'iyah, ada ketemu bab tauriyah namanya. Ya kita katakan mudahnya saja bohong lah kira-kira gitu. Mau saya kasih tahu Pak, bohongnya apa? Nah, singkat aja. Beliau pernah diajak oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita sembah berhala kita. Enggak, lagi sakit. Ini sakit, padahal sehat. Bohong apa bukan? Ya udah bohong, terserah dah. Bohong yang kedua, beliau punya paman namanya Azar. Siapa? Meskipun dalam Al-Quran disebutkan ab, bapak, tapi Imam Ibnu Katsir menafsirkannya bimaknal am. Jadi ab di situ bukan bapak asli tetapi paman. Orang Arab biasa manggil paman dengan sebutan bapak. Itu hobinya, pekerjaan si Azar ini bikin berhala, Pak. Patekong lah menjadi orang Sunda mah. Nah, berhala-berhala ini dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim saat itu masih muda. Fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kira-kira usia 30 tahun. Tapi politik ketuhanannya udah matang, sudah luar biasa. Makanya beliau digelari Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Dihancurkan semua itu berhala buatan bapaknya, pamannya, disisakan yang paling besar. Kemudian kapak yang dibuat untuk menghancurkannya disimpan di lehernya. Kata beliau, qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Bukan. Kamu yang menghancurkan? Bukan. Tanya aja sama yang paling besar. Bohong apa bukan tuh? Ya terserah dah. Bohong yang ketiga, di Mesir itu ada raja hobinya dengan istri orang. Ini yang saya sebut dengan jelalatan tadi. Ada ya pejabat yang hobinya dengan istri orang. Udah ada yang batuk nih. Belum lama orang batuk di pengajian, pulang-pulang mati Pak. Ustaz nggak mau kalah, Ustaz. Biarin aja. Kalau dia sengaja beneran mati Pak, pulang-pulang. Bentar lagi Pak ya, yang sabar Pak ya. 3 menit lagi. Udah 1 jam belum Pak Ji? Duh, sampai mana Pak Hodai ini? Di Mesir itu ada raja jelalatan, sama perawan nggak doyan Pak. Nggak hobi, doyannya sama istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik sedikit, main ambil aja. Nah saat itu Nabi Ibrahim karena diutus di Mesir, ada kunjungan ke raja ini, Raja Amalikoh namanya. Bilang begini, istriku tercinta Sayyidah Saroh, ya kira-kira orang paling cantik sedunia lah, Miss Universe-nya. Nah, cemburu juga beliau. Nanti kalau engkau ditanya oleh Raja Jelalatan ini, jangan bilang ini suamimu ya, aku pun tidak akan bilang ini istriku. Ditanya, ini siapa? Nanya sama Nabi Ibrahim. Beliau jawab, hadihi ukhti. Ini saudari perempuan saya. Kalau beliau jawab hadihi zaujati, diambil. Bohong apa bukan Pak? Ya terserah dah. Gara-gara itu saja Pak, 3 kali bohong itu saja Nabi Ibrahim tidak berkenan mendahului memberikan syafaat ketika di padang mahsyar saat genting, kecuali diserahkan kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi yang kencang salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul bunur misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah as-sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, sedang ruku, ada suara, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, isfa tu syafa, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat tu syafa, maka dia akan diberikan syafaat. Nah, saat itu beliau menjadi al-fatih. Makanya ada salawat al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil, karena memang saat itu tidak ada yang berani membuka keran syafaat kecuali dibuka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka oleh beliau, baru beliau kira-kira memberikan SK lah, silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Hufadzul Quran silahkan memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang soleh silahkan memberikan kepada temannya yang dia cintai. Terus dibuka dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang kita cari dan harapkan pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dan paling terakhir. Udah 1 jam belum nih? Belum. Hobinya aja nggak ada ya. Bapak kenal Syekh Abdurrahman As-Sudes? Ya terserah, ada orang bilang Wahabi, terserah. Ada Wahabi di sini? Wahabi. Tapi saya ngambil ibrohnya. Kenapa? Sekarang jadi presidennya Imam Haramain yang suaranya mirip Kiai Alam Syah. Salasailu bi'adabi waqi'. Dulu saya melengking juga suaranya kayak Kori tadi. Cuma karena perut udah besar, anak udah mau 4, istri mau nambah lagi agak berat. Mohon maaf, Syekh Abdurrahman As-Sudes dulu waktu kecil, seusia 2 tahun lah, itu nakalnya minta ampun, ya kayak bapak dulu. Tiba suatu hari keluarganya akan kedatangan ulama-ulama, tamu-tamu besar. Nyiapin makanan dari subuh sampai jam 11 siang. Ya biasa mungkin kebuli, nasi mandi, biryani dihidangkan untuk menyambut ulama-ulama besar. Sudah dihidangkan, ini ceritanya real. Sudah dihidangkan, Sudes kecil habis main bawa pasir itu Pak. Bawa pasir, dia taburin itu hidangan yang sudah disiapkan sama ibunya. Nah, kira-kira ibu kalau digituin sama anaknya marah apa enggak? Tendang, apalagi jewer naon deui. Tapi ibunya Abdurrahman As-Sudes bijak Pak. Beliau nggak marah, cuma bilang begini, ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Itu yang keluar dari mulut ibunya. Makanya memang jadi ibu itu susah-susah gampang. Mengendalikan nafsu biar nggak keluar kata-kata nggak bagus. Jadi bapak juga.
Itu susah memang. Enggak marah, bijak ibunya. Keluar kamu, kira-kira gitu. Semoga engkau Allah jadikan sebagai imam dua tanah suci. Mustajab doanya. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdurrahman As-Sudes? Gajinya nggak berseri, Pak Haji. Kata raja, silahkan ngambil duit semaunya. Kalau bapak digituin gimana kira-kira? Kawin lagi, Pak Haji. Itu berkahnya ibu itu. Berkahnya doa ibu. Gajinya nggak berseri, silahkan ngambil semaunya. Makanya saya habis sholat tuh nggak pernah lepas minimal doa yang tadi 3 itu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal kalau kita nggak alim, nggak bisa menyampaikan ilmu, memanfaatkan ilmu kepada orang lain, nggak punya duit, miskin, minimal punya anak yang baik, yang soleh dan solihah, yang mampu mentransfer kebaikan-kebaikannya untuk orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh. Calon pengantin kita besok dimudahkan dalam akadnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah, yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah, memiliki keturunan yang mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajat anak keturunannya, dijadikan hafidh-hafidhah, alim-alimah, penerus perjuangan para nabi, dan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sekitar Semanan ini dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berkembang majelis-majelis ta'lim, anak-anaknya disolih dan solihahkan, para gurunya terus ikhlas membimbing, berkhidmah. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin, Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin, Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal ladina ya'budunaka wa la yushrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin, liridhaillah wa li ajli syafa'ati rasulillah wa li jami'i barakatuh asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih hadiah. Setuju Pak Haji? 5 menit aja ya. Pertanyaan pertama, siapa nama MC pada acara tasyakur walimatul urs dan walimatul khitan pada kesempatan malam ini? Cung, yang bisa siapa? Yai, tolong ditunjuk. Yang duluan ini. Jangan-jangan saudaranya ini. Namanya yang ini yang putih nih. Nah, namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Ilham. Orang mana aslinya? Bima. Ada minuman kuku Bima. Itu tahu nggak kepanjangannya apa? Kurang kuat bini marah. Pak Ilham. Pak Ilham ya? Oke. Siapa nama MC? SPD. Betul apa tidak nih? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ada 5 karya saya. Alhamdulillah baru terbit, ini rezekinya Bapak. Bisa milih. Ada yang pertama, Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Ini adik saya yang kedua menikah. Saya bingung ngasih hadiah. Saya bikin buku aja. Jadi nasihat-nasihat Rasulullah untuk para pengantin. Mau yang mana? Ini 40 hadis untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Ada metode menghafal juga, kayak Arba'in Nawawi lah kira-kira. Ini catatan dakwah di Kanada. Saya gini-gini beberapa kali ke Amerika Pak. Meskipun bisanya cuma I love you doang, bahasa Inggrisnya. Ini 3 kali perjalanan ke Amerika Utara, ke Kanada, ini saya bukan. Ini lembaga penghapus dosa. Bapak yang merasa banyak dosa, nggak jelas arah hidup, cocok baca ini. Nah, ini tesis saya, ini agak jelimet, ini Ustadz boleh dah. Ini sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Kapan muncul istilah sahih? Siapa yang mencetuskan
Kenapa sahih dibagi menjadi dua, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi? Kenapa definisinya begini? Kenapa definisi antar ulama ini dengan ulama anu beda? Bagaimana pengaruhnya terhadap hadis? Nah, ini diterangkan di sini. Dhaif dibagi dua, sebabnya karena ta'nun fil rawi, karena satun fil isnad. S1 S2 saya tentang hadis. Dulu saya belajar kepada Imam Besar Istiqlal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Nah, ini mudah-mudahan jadi jariah beliau. Nah, silakan Pak Ilham memilih yang mana? Yang ini? Wah, ini Ustaz berarti. Ya, silakan maju ke depan. Ganteng ya ini ya. Istrinya mana istri? Oh, lagi hamil. Mudah-mudahan. Istri yang keberapa nih yang hamil? Anaknya beliau. Oh, baik. Berkah ada yang potong nih? Oh, nggak ada. Oke. Oke, ini kenang-kenangan dari saya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Kalau ada tikus di rumah, giniin aja, tikus takut. Baik, fadhol. 1, 2, lagi 1, 2. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Siapa nama tokoh kita yang ada di depan ini yang pakai sorban kuning? Cung. Nah, ini yang di depan ini. Lengkap namanya. Siapa? Ahmad Ghazali, betul nggak Kiai? Salah. Ah, ini siapa? Muhsin Ghazali, betul Kiai? Wah, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jangan-jangan adiknya ini? Bukan ya? Baik. Mau milih yang mana Kiai? Mau milih yang mana? Lembaga penghapus dosa. Oh, ini pernikahan. Oke. Jangan nikah lagi Pak ya. Silakan. Cepat-cepat Pak. Boleh nitip ke siapa? Ini Ustaz ya. Pertanyaan. Oh, di foto dulu. Foto. Ini masih 3 ini. Terima kasih Pak. Foto dulu. Foto dulu. Baik, mudah-mudahan bisa dibaca dan bermanfaat. Pertanyaan ketiga. Bima itu ada di provinsi mana? Yang mana yang duluan? Oh, ini. Nusa Tenggara. Gubernurnya siapa NTB sekarang? Gubernurnya? Zul? Betul nggak gitu? Betul, oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Baik, mau yang mana nih? Mau yang mana? Penghapus dosa, oke. Mudah-mudahan bisa Pak. Nah, ini tinggal 2 ini, catatan dakwah di Kanada. Pertanyaan keempat. Kode ini pertanyaan. Siapa nama ulama tadi ini dalam ceramah yang punya karya Al-Muhadzab? Dia sering bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ulama ini? Punya karya Al-Muhadzab. Cung. Imam siapa? Nah, ketawa semua ini. Nggak tahu, bapak ini diamnya khusyuk. Nah, ini baru masuk ceramah ini. Siapa? Cung. Oke. Siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi. Masya Allah, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ilyas. Dari mana? Bima juga. Oke. Udah punya istri belum? Berapa? 2. Kalau pertanyaan udah punya anak berapa umum? Saya tanya punya istri berapa? Itu baru. Oke, mau yang mana Pak? Ini ada 40 hadis untuk belajar dan menghafal Quran. Ini jadi bahan ajar di pesantren saya. Jadi anak-anaknya menghafal hadis-hadis ini. Kita berikan kualitas yang baik dan sahih, hasan sahih. Baik. Mau yang ini? Ini catatan dakwah. Oke.
Oke, yang ini. Nah, ini. Saya lihat. Baik, betul, betul. 1, 2. Oke. Sekarang Pak Kiai yang ngasih pertanyaan. Pak Kiai Muhsin, betul. Terserah Bang. Terakhir. terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir. Siapa nama anak yang dikhitan pada acara walimah ini? Siapa namanya? Afif? Bin? Bener, udah betul. Oke. Masya Allah. Nggak dapat deh. Ini kita dapat ini. Mudah-mudahan bisa ke Amerika Pak ya. Catatan dakwah di Kanada. Amin. Ini foto dulu. 1, 2. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah panjang umur sehat. Masya Allah. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari